Bab 12. Tujuan utama doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Doa adalah persekutuan, hubungan dan keintiman dengan Dia. Doa adalah percakapan. Doa adalah dialog dua arah, bukan monolog satu arah. Doa adalah berbicara dan mendengarkan. Saya menghabiskan 95% dari waktu doa saya untuk bersyukur, mengasihi, menghargai, dan bergaul dengan Tuhan. Tidak ada yang spesial atau dramatis. Sebagian besar doa adalah berbicara dengan Tuhan. Ada masa-masa di mana saya berdiri dan mengambil otoritas atas iblis, melakukan peperangan, mengikat dan melepaskan, dan melihat mujizat terjadi karenanya. Tapi semuanya ini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan doa saya secara keseluruhan. Namun, hal-hal ini umumnya diajarkan seakan-akan begitu penting. Orang-orang mendengar saya melayani mengenai doa sebagai yang terutama mengasihi Tuhan, dan mereka langsung meresponi, "Oh tidak, itu terlalu sederhana. Kita perlu kuat dalam doa dengan melakukan semua hal lain secara teratur." Saya sama sekali tidak setuju. Kebanyakan pengajaran tentang doa hari ini berpusat bagaimana meminta dan menerima sesuatu dari Tuhan. Semua hanyalah tentang membuat doa Anda terjawab, dan jika Anda benar-benar rohani, bagaimana menerima jawaban bagi orang lain juga, dalam kurung syafaat. Meskipun benar untuk meminta kebutuhan Anda agar dipenuhi, Yohanes 16 ayat 24, ini seharusnya hanya menjadi bagian yang sangat kecil dari alasan utama mengapa doa Anda tidak efektif. Meminta dan menerima adalah satu tujuan doa, tapi pastilah bukan satu-satunya tujuan doa. Tuhan memenuhi kebutuhan Anda, tapi berusaha menerima sesuatu dari Dia tidak boleh mendominasi kehidupan doa Anda. Ditambahkan secara supernatural. Jika Anda menjadikan hal yang utama sebagai hal yang utama, mengasihi, menyembah, dan bersekutu dengan Tuhan sebagai tujuan utama Anda dalam berdoa, Anda akan menemukan diri Anda tidak akan memiliki kebutuhan sebanyak itu. Ketika Anda lebih dulu mencari kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan secara supernatural kepada Anda. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang-orang yang terhilang sepenuhnya asik mengejar apa yang harus dimakan, apa yang harus dikenakan, di mana harus tinggal, dan sebagainya. Tapi orang percaya tidak boleh seperti itu. Tuhan sadar sepenuhnya kebutuhan Anda akan hal-hal ini, tapi Ia memerintahkan Anda untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Anda melakukan itu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ketika Anda jatuh cinta dengan penuh gairah kepada Tuhan, Ia akan mengurus Anda secara supernatural, lebih baik daripada Anda bisa mengurus diri Anda sendiri. Dengan sungguh-sungguh hidup untuk mengasihi Dia, Anda melepaskan dinamika rohani yang kuat yang dengan positif mempengaruhi aliran penyediaan di hidup Anda. Kebanyakan orang tidak bisa memahami kebenaran ini karena benar-benar terlalu jauh di luar bidang pengalaman mereka. Kebenaran ini melayang-layang saja tepat di atas kepala mereka. Saya tidak sedang berbicara tentang menjadikan keluarga atau karir Anda sebagai hal yang utama dan mengasihi Tuhan sebagai tambahan, atau sekedar membuat Dia menambahkan kualitas ekstra pada gaya hidup Anda. Saya bermaksud menyampaikan di sini bahwa Tuhan adalah fokus utama Anda, pusat hidup Anda. Bagi orang Kristen rata-rata, Tuhan hanyalah tambahan lain pada kehidupan sibuk yang sudah mereka miliki. Fokus mereka ada pada mencari nafkah, membesarkan anak-anak, mempertahankan tempat tinggal,
memperoleh lebih banyak kesenangan jasmani, dan mengerjakan banyak aktivitas yang lain. Sebagai tambahan, mereka berusaha menambahkan Tuhan ke dalam campuran tersebut. Tapi Ia jelas bukan pusat. Mereka berusaha keras karena beban menghasilkan kekayaan ada di pundak mereka. Bila ditekan, mereka terus berjuang karena merekalah yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan. Namun, ketika Tuhan benar-benar adalah pusat hidup Anda, segala sesuatu lainnya berhasil. Tuhan membuatnya berhasil secara supernatural. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, tapi ini adalah prinsip kerajaan Allah. Ketika Allah membuat Anda makmur, itu tanpa usaha. Namun saya bertemu sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar di dalam aliran ilahi ini. Ketika hati Anda hanyalah, Tuhan saya mengasihimu, Anda akan mendapati bahwa Ia memiliki banyak cara untuk mengerjakan berbagai hal. Pujian mengubah perspektif. Orang-orang memberitahu saya, Andrew, sepertinya kau tidak terpengaruh oleh apapun. Segalanya berjalan keliru, tapi kelihatannya ini tidak mengganggumu. Benar, baru kemarin kontrak untuk pembangunan kami yang baru agaknya gagal. Saya tidak terganggu olehnya karena saya mengasihi Tuhan dan tahu bahwa Ia entah bagaimana akan mengatasinya. Itu hanya satu lagi gangguan, penghalang dan kepedihan. Iblis hanya bisa membesar-besarkannya. Ia tidak bisa menghentikan apapun. Bergadang sampai larut malam memborbardir surga tidak akan membantu, maka saya tidur saja. Saya tidak akan membiarkannya mengubah hidup saya. Hari ini saya diberitahu bahwa berbagai hal telah berhasil dengan baik dan kami kembali ke jalur yang benar. Haleluya. Perspektif Anda berubah ketika Anda mengutamakan Tuhan dengan memuji Dia. Banyak kekhawatiran Anda berhenti menjadi masalah lagi ketika Anda menghabiskan waktu dengan Raja segala raja. Sikapnya menjadi sikap Anda. Seluruh cara berpikir Anda berubah karena pengaruhnya. Anda bahkan tidak akan terganggu oleh hal-hal yang mengganggu orang lain dan menyebabkan mereka menghabiskan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun berdoa tentangnya. Ketika berbagai masalah muncul, banyak orang merasa sepertinya mereka harus memperbaikinya. Secara pribadi, saya tidaklah merasa sepertinya saya yang harus memperbaiki semuanya. Tuhan adalah sumber saya, dan saya menjaga fokus saya tetap pada Dia. Di hadapan kesusahan, saya memberitahu staf saya, "Kau sembunyi dan saksikan. Saya akan mencari dahulu kerajaan-Nya dan segala sesuatu akan berjalan baik." Ketika keadaan sudah pulih, kita akan memandang ke belakang dan berkata, Tuhan memberkati kita, dan sungguh menakjubkan bagaimana Ia melakukannya. Saya tidak pernah meminta uang kepada Tuhan. Jika Anda mendahulukan Tuhan dan mengasihi Dia, Anda tidak akan perlu menghabiskan banyak waktu meminta uang kepada Dia. Sebenarnya sudah ada aliran ilahi supernatural. Andrew Womack Ministries sekarang harus memiliki $720.000 sebulan hanya untuk impas. Itu adalah berarti $24.000 sehari hanya untuk melakukan apa yang kami lakukan. Ini adalah berarti $1.000 setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan itu tidak akan berlangsung lama. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya bahwa saya perlu naik sampai $1 juta sebulan segera. Itu berarti hampir $1.400 setiap jam, setiap hari. Namun ini sudah beberapa dasawarsa sejak saya meminta uang kepada Tuhan. Saya tidak pernah meminta uang kepada Tuhan. Saya tidak berdoa agar Ia meningkatkan penghasilan kami. Saya hanya berkata, Tuhan, karena kami membutuhkan lebih banyak uang, saya pasti berpikir terlalu kecil. Saya perlu mulai meningkatkan visi saya. Kemudian saya merenungkan ayat-ayat tentang Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Tapi saya tidak berdoa, mendesak, mendorong, menarik, meminta, atau memohon uang yang lebih banyak kepada Dia. Jika kami kesulitan dalam hal keuangan, saya akan memastikan bahwa saya tidak melakukan sesuatu menurut kedagingan saya.
Begitu saya yakin saya melakukan apa yang Ia sudah perintahkan untuk saya lakukan, saya hanya akan mulai mendorong diri saya bahwa Tuhan adalah sumber daya. Saya akan mengatakan kepada diri saya, Tuhan setia. Saya bahkan akan memakai Alkitab dan berkhotbah kepada diri saya sendiri. Tapi saya tidak pernah meminta uang kepadanya. Mungkin kelihatannya aneh bagi Anda, tapi firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saya telah menghabiskan berapa dasar warsa tanpa meminta 1 sen pun kepada Tuhan. Namun Ia memberkati pelayanan kami lebih baik dari sebelumnya. Ini berhasil jauh lebih baik daripada saya meminta dan memohon. Dalam doa saya hanya berkata, Bapa, saya mengasihimu, Kau adalah pusat hidup saya. Jika Anda mau sungguh-sungguh menyembah dan bersekutu dengan Dia, Ia secara supernatural akan menambahkan semua yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana cara mengikat kemiskinan dan semua hal lain ini, karena Anda akan melakukan lebih baik secara kebetulan daripada apapun yang pernah Anda lakukan dengan sengaja. Diberkati atau stres. Stres tidak akan menjadi bagian dari hidup Anda jika Anda terus berada dalam hadirat Tuhan, mengasihi dan menyembah Dia. Saya tidak mengalami stres apapun di hidup saya. Saya terlalu diberkati sehingga saya tidak perlu stres. Saya tidak terganggu oleh banyak perkara karena ini benar-benar tidak sepadan. Orang-orang mengkritik saya dan mengatakan segala macam hal yang jahat, tapi tak seorang pun akan mendapatkan tempat di dalam pikiran saya. Saya memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada kritikan mereka, dibandingkan dengan menggenapi visi yang Tuhan telah taruh di dalam hati saya. Para pengkritik tidak sepenting itu bagi saya. Saya mengasihi mereka dan saya tidak mencoba bersikap kejam, tapi saya memiliki hal-hal yang lebih besar daripada mereka. Sehingga apapun yang mereka katakan tentang saya tidak mengganggu pikiran saya. Ketika orang-orang mengkritik saya hanya tetap berfokus mengasihi Tuhan. Saya tidak perlu berdoa, Bapa, apa Kau mendengar apa yang mereka katakan tentang saya? Ini benar-benar tidak penting karena saya lebih dulu mencari kerajaan dan kebenarannya. Saya tidak terbebani depresi atau kalah. Saya mencari Tuhan dan saya adalah orang yang bahagia. Benar-benar bahagia. Ya Andrew, itu karena kau tidak memiliki masalah apapun. Saya memiliki masalah sama seperti orang lain. Kenyataannya para pelayan Tuhan biasanya memiliki lebih banyak masalah daripada yang lainnya. Karena ada titik sasaran besar yang digambar di dalam roh mereka. Iblis menyerang para pendeta dengan segala macam hal. Kalau mau saya bisa terobsesi seperti siapapun, karena ada banyak hal yang sangat buruk telah terjadi pada saya. Tapi kata-kata dalam lagu ini mengutarakannya dengan begitu baik. Arahkan matamu kepada Yesus, tataplah wajahnya yang ajaib, dan segala yang duniawi akan semakin suram di dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Melihat terang kemuliaan Allah membutakan Anda terhadap hal-hal lain. Saya tidak memiliki kekhawatiran dan keprihatinan yang dimiliki orang lain, karena saya tidak melihat apa yang mereka lihat. Satu alasan untuk ini adalah karena kehidupan doa saya adalah 99%. Bapa, saya mengasihimu, Kau sungguh ajaib. Saya hanya bersekutu dan mengunjungi Tuhan. Itulah doa yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak meminta banyak kepadanya. Diurapi. Saya tidak pernah berdoa untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan. Banyak hamba Tuhan memiliki pendoa syafaat yang menderita dan bekerja keras untuk mendoakan cuaca. Mereka meminta Tuhan untuk membawa orang-orang dan memohon, ya Tuhan, lepaskanlah pengurapan-Mu di sana. Itu adalah penghinaan bagi Tuhan. Jika Tuhan telah memanggil saya untuk melayani firman-Nya, tidaklah adil kalau Ia tidak memberikan saya perlengkapan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yesus menyatakan, Lukas 4:18, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku.
Saya tidak pernah meminta Tuhan untuk mengurapi saya karena firman-Nya mengatakan, Ia sudah mengurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20. Saya berdoa, Bapa, terima kasih kami percaya bahwa pertemuan kami akan berlangsung dengan baik karena saya memperkatakan kebenaran yang Kau sudah ucapkan ke dalam hati saya. Firman Tuhan sudah diurapi. Tuhan ingin mengubah hidup orang-orang bahkan lebih daripada saya pengen. Saya tidak perlu meminta Dia untuk peduli mengenai serangkaian pertemuan, Ia sudah peduli. Saya berusaha membuat diri saya sama pedulinya dengan Dia mengenai pertemuan-pertemuan itu. Dalam doa saya mengingatkan diri saya, Tuhan, Kau mengasihi orang-orang ini dan mau melihat mereka dimerdekakan. Saya mendorong dan berbicara kepada diri saya sendiri dengan cara ini. Banyak atau sedikit orang yang hadir tidak mengganggu saya. Selama 2 tahun pertama saya berkhotbah, kerumunan orang terbanyak yang pernah hadir adalah 15 orang. 3 dari 5 malam seminggu saya melayani Jamie, Joshua, dan 2 pasangan lain yang ada bersama kami saat itu. Sekali-sekali 1-2 orang lain akan datang, tapi itu tidak jadi soal bagi saya. Saya tetap berkhotbah dengan segenap hati saya. Hari ini bila saya melihat kembali hal itu sebagai pelatihan yang bagus. Saya benar-benar tidak peduli dengan besarnya suatu pertemuan. Jika lebih dari 10 atau 15 orang, saya menganggap itu banyak. Obsesi yang tidak penting. Marta sibuk melayani orang lain, tapi Maria duduk di dekat kaki Tuhan sambil bersekutu dan mendengarkan. Marta khawatir mengenai makanan dan ingin Yesus mendesak saudarinya untuk membantu. Tapi sebaliknya, Yesus malah mengatakan kepadanya bahwa Maria telah memilih dengan bijaksana dan itu tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 38-42. Apakah Anda masih sibuk melayani atau apakah Anda sudah memilih dengan bijaksana? Doa terutama adalah untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bukan agar kebutuhan Anda terpenuhi. Jangan sekedar masuk ke hadiratnya dengan kereta belanja Anda yang siap menelusuri lorong-lorong surga berkata, beri saya, beri saya, beri saya, beri saya lebih banyak lagi. Sebaliknya, habiskanlah 10 menit mengasihi Tuhan dan Anda akan bertanya-tanya, apa ya masalah saya tadi? Karena masalah itu sudah lenyap. Ketika Anda mengagungkan Tuhan, Anda menemukan betapa tidak berartinya masalah Anda sebenarnya. Bapa, ada sesuatu yang akan saya minta kepadamu tapi saya lupa apa itu. Sungguh tidak selayaknya mengganggumu karena itu akan berlalu, bukan masalah besar. Anda akan mengetahui bahwa 90% dari apa yang menjadi kebutuhan Anda selama ini sebenarnya tidak penting. Orang-orang memakai doa dengan tujuan mendapatkan perhatian Tuhan dan memelintir lengan Tuhan untuk memberi mereka hal-hal yang tidak berguna. Contohnya, ketika Anda mengikuti konferensi Alkitab, iblis melakukan berbagai hal untuk mencuri firman dari Anda. Sesuatu terjadi di rumah, dengan mobil, kamar hotel Anda, AC Anda, toilet, dan lain-lain. Anda memikirkan hal-hal itu dan mulai secara agresif menggunakan iman Anda untuk memperbaikinya. Namun dalam seminggu Anda bahkan tidak akan ingat apa yang sudah membuat Anda begitu terganggu. Jika Anda membuat jurnal dan melihatnya kembali 1 tahun dari sekarang, Anda akan pikir, wah itu bukan perkara besar, tapi saya menghabiskan 1 jam berdoa meminta Tuhan menolong saya melewatinya. Kita sering bertindak seperti anak nakal yang manja dan belum dewasa yang mencari pertolongan Tuhan. Bapa, orang ini mengatakan sesuatu tentang pakaian saya. Mereka gak suka penampilan saya. Siapa yang peduli? Saya memiliki kantong mata sebelum Tuhan menyembuhkan saya. Saya tidak bisa maju terus. Oh, ini hanyalah pakaian duniawi. Atasilah. Apakah Tuhan tidak peduli mengenai hal-hal seperti ini? Tentu Ia peduli. Tapi jika Anda memfokuskan perhatian Anda untuk mengasihi Dia, Anda akan merasakan bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak sepenting itu. Jika Anda benar-benar memusatkan pikiran Anda dan kasih Anda kepada Tuhan, Anda akan
lebih baik penampilannya. Orang-orang mendatangi saya dalam antrian doa dengan berteriak dan menangis. Setelah sambil terisak-isak menjawab pertanyaan saya, "Ada apa?" Seringkali saya benar-benar harus menggigit bibir saya agar tidak tertawa. Dalam hati saya bertanya-tanya, benar aja kau menangisi hal itu? Saya bahkan pernah mengalami hal-hal yang lebih buruk daripada hari-hari saya yang baik. Mengasihi Tuhan. Hidup Anda akan menjadi stabil ketika Anda masuk ke hadirat Tuhan dan terutama berdoa untuk mengasihi dan menyembah Dia. Anda akan memiliki pandangan yang sepenuhnya baru. Anda akan berpikir secara berbeda dibandingkan mereka yang tidak mengasihi dan menyembah Dia. Jika Anda berhenti meminta segala sesuatu dan benar-benar mulai mengasihi Dia, Anda akan mulai melihat segalanya di dalam hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Tuhan mengatakan, "Mintalah maka engkau akan menerima." Tapi bukan itu yang dimaksud dengan doa. Doa sebenarnya adalah mengasihi Tuhan. Doa mengatakan, "Bapa, Kau Tuhan yang baik, saya memujamu, Kau ajaib." Masuki hadiratnya dengan pujian dan ucapan syukur yang melimpah. Menyanyi dan menyembah juga harus menjadi bagian terbesar dari doa. Tapi kebanyakan orang memberinya begitu sedikit kepada Tuhan. Sebaliknya doa mereka penuh dengan permintaan. "Tuhan, saya tidak memiliki apa-apa untuk saya persembahkan kepadamu, tapi saya membutuhkan A dan B dan C dan D. Tolong kirimkan itu dengan cepat." Jika mengasihi dan bersekutu dengan Tuhan bukan tujuan utama Anda dalam berdoa, maka Anda akan kehilangan apa kekristenan itu sebenarnya.